insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atau DTP 100% dinilai mendongkrak penjualan rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti yang dirasakan manajemen Bukit Baruga, penyedia hunian eksklusif terkemuka di jantung kota Makassar. Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global, Bukit Baruga optimistis penjualan rumah membaik di triwulan 2 tahun 2025. Sales Residential Senior Manager Kala Land Ihwan Ricardo Nainggolan menilai gejolak ekonomi yang terjadi tidak terlalu berdampak di sektor properti. Olan, sapaan akrabnya, menyebut bahwa pihaknya mencatat setahun terakhir pertumbuhan properti naik 54%. Menurutnya, pertumbuhan itu didorong dengan kebijakan PPN setelah diperpanjang pemerintah. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperpanjang insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun hingga 30 Juni 2025. Inisiatif tersebut memberikan pembebasan PPN 100% dari PPN terutang untuk bagian harga jual hingga 2 miliar rupiah dengan harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Saat ini Bukit Baruga memasarkan hunian Serenity Garden, klaster eksklusif dengan sentuhan alam, memadukan harmoni dan kenyamanan. Serenity Garden dipasarkan dengan jumlah terbatas, yakni 97 unit dengan 2 tipe hunian, yakni tipe Salvia dengan luas tanah 98 meter persegi dan bangunan 88 meter persegi, serta tipe Lanata dengan luas lahan 84 meter persegi dan bangunan 68 meter persegi. Rumah Serenity Garden Bukit Baruga dapat dimiliki dengan harga mulai dari 1,3 miliar rupiah. Saat ini tersedia promo free PPN 100%, bebas biaya-biaya seperti SHM serta biaya pajak dan notaris, gratis furniture dan elektronik hingga free kanopi. Sekarang itu lagi marak atau lagi kencang-kencangnya dengan kita sebut aja perang dagang gitu ya, perang dagang jadi gejolaknya itu cukup kencang, pemberitaannya juga cukup santer di mana-mana gitu. Nah, kalau kita berkaca untuk sektor properti, kalau sebenarnya dari segi teorinya ya, itu harusnya sih sektor industri properti perumahan itu tidak terlalu berdampak. Nah, tapi karena mungkin isu-isu yang beredar itu para konsumen ini tidak terlalu paham gitu ya, tidak terlalu cerna atau tidak terlalu menggali informasinya, sehingga ada timbul rasa was-was atau rasa ketakutan. Nah, kalau di sektor properti kita lihat ya, Q4 2023 sampai Q4 2024, artinya itu sekitar kuartal 4 ya, kuartal 4 2023 ke kuartal 4 2024, itu setahun itu pertumbuhan properti itu kan naik sekali itu. Kalau di catatan saya itu ya, pertumbuhan itu naik 54%. Nah, kalau saya lihat kenapa itu karena insentif PPN. Jadi insentif PPN pemerintah 2023 Q4 ke Q4 2024 itu mendorong naik pertumbuhan 54%. Nah, setelah awal 2025 muncullah perpanjangan insentif PPN 100% sampai dengan Juni tahun 2025. Nah, harapannya ini bisa mendorong pertumbuhan sebenarnya. Tapi kalau dilihat di Q1 Januari sampai Maret 2025, pertumbuhan properti masih cukup agak melambat ya, agak melambat di beberapa kelas gitu. Jadi kalau kita lihat di under 1M itu cukup naik ya, under 1M itu cukup naik di Q1, tapi kalau 1M ke atas itu ya 1,2 sampai 1,5 atau sampai 2M itu cukup slow ya, cukup slow. Mungkin karena daya beli di segmen ini ya, menengah up ini yang sementara lagi wait and see kalau menurut saya. Jadi
tidak terganggu daya belinya, tapi masih menunggu melihat kepastian. Nah, tapi kalau dilihat industri properti ini kan industri yang bisa dikatakan harusnya stabil karena ini adalah investasi. Investasi. Jadi ketika orang membeli rumah itu justru menambah investasinya, menambah bisa dikatakan menambah hartanya juga gitu. Baik itu proses cara beli cash maupun KPR. Kalau cash dia beli misalnya sekarang 1,5, tahun depan sudah 1,7 gitu ya. Kalau KPR ya beli sekarang dengan harga sekarang baru mengangsur belum lunas, tapi nilai asetnya dia sebenarnya sudah bertambah gitu ya. Nah gitu. Jadi itu sih pandangan saya terhadap industri properti. Harapannya di Q4 ini bisa lebih naik lagi karena di Q1 itu kan kita ada momen melewati bulan Ramadan, di mana di situ mungkin orang juga masih spend uang gitu ya, menahan karena lebih mendahulukan dulu kebutuhan Ramadan. Bagi pelaku usaha pasti kewajiban dia harus membayar THR, kemudian belum lagi kita harus membayar zakat dan lain-lain gitu ya. Jadi harus masih spend dan persiapan mudik dan lain-lain. Nah, sekarang kita lagi memasarkan Serenity Garden ya. Total unit yang kita siapkan itu hanya 97 unit ya, 97 unit dengan fasilitas-fasilitas pendukung di klaster ini, security 24 jam, akan ada masjid juga di depan gerbang Serenity gitu ya. Jadi 97 unit dan sekarang sudah terjual hampir 60% sudah terjual gitu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada penonton atau pembaca berita kalau Serenity Garden ini stoknya sangat terbatas dan sudah hampir siap huni. Sudah hampir siap huni, sudah ada di angka 92%, ada yang 95%, ada yang sudah 98% bobot bangunannya. Sehingga konsumen yang membeli unit di Serenity Garden berhak mendapatkan insentif PPN 100%. Nah, artinya gini, kapan lagi kita bisa beli rumah tapi pajaknya ditanggung 100% oleh pemerintah gitu loh. Pajaknya itu hampir 170-an juta. Satu unitnya itu 170-an juta. Artinya beli rumah dengan harga 1,3 miliar, ternyata kita cuma bayar itu 1,1 miliar. Gitulah hitungannya, gambaran singkatnya. Dan sekarang juga kita kerja sama-sama perbankan mengasih promo suku bunga yang lebih kompetitif karena mungkin pihak perbankan juga melihat kondisi ekonomi global. Jadi salah satu yang mendorong sektor properti ini menurut saya adalah suku bunga yang ringan, sehingga ini bisa meningkatkan daya beli lagi konsumen juga lebih merasa mendapat kepastian berapa sih yang harus dia spend uangnya untuk pengadaan rumah ini. Seperti itu mungkin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.